Bab 511. Penderitaan di dunia manusia. Mendengar deru Mercedes-Benz, orang-orang yang berdiri di tengah jembatan menunjukkan ekspresi jelek. Namun, tidak seorang pun percaya bahwa Lin Yi benar-benar akan menabrak mereka. Kecuali dia memang tidak ingin hidup lagi. Kalaupun dia membunuh seseorang, bahkan jika dia memberi mereka 10 Mercedes-Benz, itu tidak akan cukup untuk mengganti rugi mereka. Mereka pasti akan membuatnya bangkrut. Logika seperti itu tentu saja berlaku pada orang lain, tetapi tidak pada Lin Yi. Alasannya sederhana, dia Lin Yi. Tanpa ragu-ragu, Lin Yi menginjak pedal gas dan menyerbu ke depan. Melihat Lin Yi melaju kencang, penduduk desa di jembatan itu semua ketakutan. Mengabaikan keranjang-keranjang di tengah jalan, mereka berlari ke sisi jembatan. Beberapa bahkan membuang tongkat mereka dan berlari lebih cepat daripada anak-anak muda itu. Ketika mobil G-Wagon bergerak, truk di belakangnya juga melaju. Debu beterbangan di jembatan semen, dan ikan-ikan mati berserakan di tanah. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Kau brengsek. Kau akan mati dengan mengerikan. Beri kami kompensasi. Apa gunanya teriak-teriak di sini? Ayo kita cari di dalam. Kita pasti ketemu. Dia bikin aku kena serangan jantung. Dia harus kasih penjelasan. Ayo pergi. Ayo kita cari mereka. Setelah turun dari jembatan batu, mereka berdua berkendara ke kota Beiqiao. Orang-orang di kota Beiqiao sangat kasar, kata Lin Yi. Mungkin karena mereka miskin dan tidak teratur. Mereka takut tidak punya cukup makanan. Ada jalan utama di kota itu yang panjangnya sekitar 100 meter. Di kedua sisinya terdapat beberapa toko yang sudah bobrok. Plakat-plakatnya sudah dicat putih. Bahkan ada beberapa toko kecil yang hanya memiliki tulisan cat di papan kayunya sebagai plakat. Seluruh kota Beiqiao dipenuhi bau menyengat dari usia tua dan keterbelakangan. Sebenarnya, di sini tidak terlalu buruk. Ada lebih dari selusin desa di bawah kota Beiqiao. Situasi di sana bahkan lebih buruk. Bagi anak-anak yang tinggal di sini, bersekolah benar-benar sebuah kemewahan. Jangan khawatir, masalah ini akan terpecahkan setelah sekolah selesai dibangun, kata Lin Yi, beri kami waktu. Mereka berdua melaju melewati kota, menarik banyak orang untuk berhenti dan menatap. Bagi mereka, Mercedes-Benz sudah merupakan mobil mewah. Mendapatkan Mercedes-Benz merupakan prestasi bergengsi bagi keluarga manapun di sini. Di bawah komando Li Chuan, mereka berdua meninggalkan kota. Di belakang mereka terdapat hamparan sawah dan ladang terasering. Mereka melewati lahan pertanian hijau dan tiba di bukit kecil di belakangnya. Warga kota Beiqiao dulu menyebut tempat ini Gunung Belakang. Jika ada yang meninggal, mereka akan dimakamkan di sini. Ibunda Li Chuan dimakamkan hanya sekitar 10 meter dari jalan tanah. Tidak jauh dari situ. Mereka bertiga, termasuk sopir, menurunkan semua perlengkapan salat dari mobil dan menumpuknya seperti gunung kecil. Pada saat ini, Lin Yi menyadari ada masalah. Orang-orang di sini biasanya dikubur bersama-sama di dalam peti mati mereka. Tidak ada adat kremasi. Jika mereka memindahkan makam mereka, mungkin akan menimbulkan masalah. Namun, uang dapat membuat dunia berputar. Setelah menurunkan barang, Lin Yi tidak mendengarkan Li Chuan dan memberi pria itu 200 yuan. Sopir itu pun pergi dengan gembira. Lin Yi mengambil korek api dan mulai membakar uang kertas di atas makam, siap untuk mulai bekerja. Seolah-olah ia telah menyaksikan terlalu banyak kematian di masanya, karena Li Chuan tidak menangis seperti orang normal. Sebaliknya, ia bahkan lebih tenang dari biasanya. Lin Yi membeli banyak barang dan membakarnya selama lebih dari 1 jam sebelum api terakhir padam. Aku ingin tinggal di sini sebentar, oke. Tentu saja. Mengabaikan debu di tanah, Li Chuan duduk di tanah dan tidak berkata apa-apa. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut memainkan tanah di atas kuburan, seolah-olah dia sedang mengatakan sesuatu. Aku selalu sangat berterima kasih kepada ibuku. Tatapan mata Li Chuan lembut, seolah-olah dia sedang berbicara dengan Lin Yi, atau orang yang terkubur di bawah tanah, atau angin yang bertiup melewati wajahnya. Dia tidak berpendidikan. Hanya seorang perempuan desa. Tapi sejak kecil, dia mengajarkan saya bahwa ilmu pengetahuan itu penting. Dia berpesan agar saya belajar dengan giat. Waktu kecil, keluarga saya miskin dan tidak mampu membiayai sekolah saya. Lagi pula, saya punya adik laki-laki, jadi wajar saja kalau saya tidak punya hak untuk sekolah. Untungnya, kakek Ma, yang tinggal di sebelah rumah kami, ternyata seorang guru di daerah. Beliau kasihan pada saya dan mengajari saya membaca dan menulis setiap hari. Saya hampir tidak menyelesaikan kurikulum sekolah dasar. Waktu SMP, kakek Ma membawaku ke daerah. Waktu aku mulai masuk SMP tempatnya dulu mengajar, beliau banyak bercerita tentangku. Ibu bahkan memberiku hadiah 50 yuan.
Kepala sekolah membuat pengecualian dan mendaftarkanku ke sekolah. Kalau tidak, mungkin aku sekarang sudah jadi juru masak di restoran. Saat hidupku membaik dan aku mampu hidup mandiri, ibuku sudah tiada, gumam Li Chuhan lirih. Sewaktu muda, selain bekerja, beliau juga dimarahi dan terkadang dipukuli. Dokter diam-diam memberitahu saya bahwa ibu saya kelelahan hingga hampir meninggal. Akhirnya, beliau terkena kanker paru-paru dan mengonsumsi obat-obatan termahal yang mampu beliau beli. Obat pereda nyeri itu hanya seharga 2 sen, ketika beliau meninggal, semuanya terjadi dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Namun, saat itu, saya merasa tak berdaya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya pikir keadaan saya akan lebih baik setelah dewasa. Namun, saya masih tak berdaya sampai sekarang. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa saat mendengarkan Li Chuhan. Ia tak butuh penghiburan atau dorongan. Selama ada seseorang di sini yang bisa mendengarkannya, itu sudah cukup. Lin Yi tiba-tiba merasa sedikit melankolis. Mungkin inilah sebabnya dia berkata tidak akan menikah dan punya anak. Dengan tenang, Lin Yi berjalan mendekat dan menyisir rambut panjang Li Chuhan yang berantakan karena angin, sambil menyeka air mata dari matanya. Lin Yi. Li Chuhan memeluk Lin Yi erat-erat, tak kuasa menahan air matanya yang jatuh. Tetes demi tetes jatuh, dipenuhi rasa sakit yang menumpuk di hatinya. Konon, hanya dengan penderitaanlah seseorang dapat menjadi lebih tinggi dari yang lain. Ia tak pernah terpikir untuk menjadi lebih tinggi dari yang lain, tetapi penderitaan dunia tak luput darinya. Jangan menangis, bibi mengawasimu dari surga. Lin Yi menyeka air matanya dan menatap matanya yang berlinang air mata. Ia merasa sangat sedih. Aku mengerti. Keduanya berdiri di depan batu nisan. Lin Yi merangkul bahu Li Chuhan dan berkata, "Bibi, jangan khawatir. Aku akan menjaganya untukmu nanti. Tidak ada yang bisa mengganggunya lagi." Ekspresi wajah Li Chuhan lembut dan ada air mata di matanya. "Ayo pergi, urusannya sudah selesai." Lin Yi mengeratkan pelukannya di pinggang Li Chuhan. "Kita bisa datang kapanpun kita mau setelah kita memindahkannya ke Songhai." Sambil menyeka air mata dari sudut matanya, Li Chuhan menenangkan diri dan berbalik untuk pergi bersama Lin Yi. Tepat saat Lin Yi berbalik, dia melihat seorang pemuda mengendarai sepeda motor tua berlari dari jauh. "Apakah orang ini saudaramu?" tanya Lin Yi. "Apakah dia datang ke sini untuk mengunjungi makam bibi juga?" "Dia adik laki-laki saya, Liu Kai. Soal apakah dia ke sini untuk berziarah ke makam, saya tidak tahu." Jawaban Li Chuhan membingungkan Lin Yi. Kalau dia tidak datang ke makam, untuk apa lagi dia ada di sini? Kalian berdua punya nama keluarga yang berbeda. Li Chuhan mengangguk. "Saat kuliah, aku mengganti namaku dan meniru nama ibuku. Jadi begitu." Setelah memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, Liu Kai berlari ke arah Li Chuhan. "Kak, aku tahu kamu akan datang saat ini." Sesampainya di depan mereka berdua, Liu Kai sengaja memperlambat langkahnya. Ia menatap Lin Yi dengan waspada dan menjadi gelisah. "Kenapa kamu tidak membawa apapun?" tanya Li Chuhan. "Aku di sini untuk mencarimu," kata Liu Kai. "Bisakah kau meminjamkanku uang? Kami tidak punya cukup uang untuk membeli pupuk untuk bertani di rumah." Bab 512. Menendang pintu dan membalik meja. "Ini urusan keluargamu. Aku tidak punya kewajiban memberimu uang lagi. Aku adikmu. Bagaimana mungkin kau tidak merasa berkewajiban?" Ekspresi Liu Kai berubah saat ia berkata dengan percaya diri. "Aku belum menikah. Nanti kalau sudah waktunya, kamu harus kasih aku uang buat beli rumah di Songhai. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah memberimu banyak uang. Kau punya hidupmu, dan aku punya hidupku. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan minta uang lagi padaku," kata Li Chuhan. "Lagi pula, kamu tidak minta uang untuk membeli pupuk. Kamu pasti mau berjudi dengan pupuk itu. Jangan bohongi aku. Saya tidak berjudi lagi. Saya benar-benar akan membeli pupuk. Cepat beri saya 5.000 yuan. Saya sedang terburu-buru. Waktu aku kembali tahun lalu, aku sudah bilang padamu bahwa jumlah terakhirnya adalah 10.000 yuan terakhir. Lagi pula, kamu sudah menandatangani perjanjian denganku. Menurutmu, pantaskah meminta uang saat ini? Lalu apa kau sanggup melihat tanah di rumah mengering sepenuhnya? Apa kau akan puas jika ayah dan aku mati kelaparan di rumah? Aku sudah memberimu cukup. Berapa lama lagi kau ingin aku terus memberimu bantuan?" kata Li Chuhan tanpa ekspresi. "Kau tahu betul apa yang terjadi. Setiap kali kau menerima uang, kau habiskan semuanya untuk minum dan berjudi. Berapapun uang yang kuberikan, itu takkan pernah cukup untukmu. Sudah kubilang ini terakhir kalinya. Kalau kamu kasih 5.000 yuan lagi, aku nggak akan minta uang lagi." "Tidak mungkin," kata Li Chuhan.
Kamu bilang hal yang sama tahun lalu. Apa menurutmu aku masih bisa percaya padamu? Kau ini manusia apa? Kau bahkan tidak membantu saudaramu sendiri. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun tanpa hasil. Ayah. Li Chuan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Liu Kai. Ibu yang membesarkanku sejak kecil. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga ini. Jangan bicara seperti itu padaku. Beraninya kau memukulku. Liu Kai menutupi wajahnya, tidak menyangka Li Chuan akan memukulnya. Tamparan ini untuk mengingatkanmu tentang senioritas. Bertahun-tahun terbuang sia-sia. Selain berjudi, kau bahkan tidak tahu etika dasar atau rasa malu. Baiklah, aku akan mengingatnya. Kau mengabaikan keluargamu hari ini, kan? Ayah dan aku akan pergi ke rumah sakit besok untuk mencari bosmu. Percayalah padaku, kami bisa mencoreng reputasimu. Anda. Li Chuan sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka mereka begitu tidak tahu malu. Baiklah, tenanglah. Lin Yi menepuk bahu Li Chuan. Beberapa hal harus diselesaikan sesegera mungkin. Kita tidak bisa membuang-buang waktu. Tapi tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setiap kali aku kembali, mereka akan berjaga di sini dan meminta uang. Kalau aku tidak datang lebih awal hari ini, aku mungkin tidak akan bisa mengunjungi makamnya. Itulah sebabnya aku bilang aku ingin menyelesaikannya sekali untuk selamanya. Kau tidak bisa terus-terusan berlarut-larut. Liu Kai melirik Lin Yi. Temanmu tahu bagaimana menangani masalah agar terhindar dari bencana. Kalau bukan karena dia, jangan coba-coba bekerja di rumah sakit. Kami pasti akan merusak reputasimu. Aku curiga ayahmu yang menyuruhmu tinggal di sini setiap tahun untuk meminta uang. Ini bukan tempat untuk bicara. Kita bicara di rumahmu saja. Baiklah, asal kamu memberiku uang, kita bisa bicara di mana saja. Liu Kai berbalik. Mercedes-Benz di jalan itu milikmu, kan? Harganya pasti mahal. Aku belum pernah naik Mercedes-Benz sebelumnya. Kamu lagi mimpi. Kamu naik motor aja. Kita jalan. Apa maksudmu? Bukankah itu cuma Mercedes-Benz? Aku boleh naik. Kamu sama sekali nggak menganggapku serius. Apakah kamu masih menginginkan uangnya? Baiklah, kalian yang nyetir. Aku yang naik motor. Lin Yi menepuk bahu Li Chuan. Ayo, masuk. Mereka berdua masuk ke dalam mobil, dan Liu Kai mengikuti mereka sampai ke rumahnya. Rumah Li Chuan tidak berada di kota, melainkan di sebuah gubuk lumpur kecil yang berjarak 100 meter. Sebagian besar penduduk kota juga tinggal di sekitar sini. Melihat Mercedes merah itu lewat, orang-orang di jalan berkerumun. Mereka belum pernah melihat mobil sebagus itu sebelumnya. Mereka berdua keluar dari mobil. Lin Yi menunjuk ke pintu kayu di depan mereka, apakah ini rumahmu? Ya, Li Chuan mengangguk malu. Ayo pergi. Apa kalian tidak ingin bicara? Ayo masuk sekarang, kata Liu Kai sambil terengah-engah dari belakang. Lin Yi berjalan mendekat dan menendang pintu kayu hingga terbuka. Awalnya pintu itu tidak terlalu kokoh, jadi tendangan ini membuat pintu kayu itu terbang. Pria parubaya yang sedang minum di dalam terkejut, mengira sesuatu yang buruk telah terjadi. Ayah Li Chuan bernama Liu Dajun. Ia memiliki potongan rambut cepak, berkulit gelap, dan bertelanjang dada. Ia mengenakan celana panjang hijau tentara dan sepatu karet kuning. Ada sebotol anggur putih di atas meja dan sepiring kacang yang ia santap dengan gembira. Apa yang sedang kamu lakukan, kata Liu Kai. Itu bukan urusanmu. Pergilah. Lin Yi melewati ambang pintu dan menatap Dajun. Kalian berdua selalu meminta uang padanya setiap tahun, kan? Dia putriku. Sudah sepantasnya aku meminta uang padanya, kata Liu Dajun. Suara mendesing. Lin Yi membalik meja tanpa sepatah kata pun, dan Liu Dajun berdiri kaget. Kau, apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa. Aku hanya datang untuk memberitahumu bahwa dia tidak akan mau berurusan denganmu lagi di masa depan. Jangan pikirkan dia meminta uang. Kalau sampai aku tahu, aku akan menggali lubang di belakang gunung dan mengubur kalian berdua hidup-hidup. Kamu, apakah kamu punya rasa hormat terhadap hukum? Akulah hukumnya. Aku sudah menjelaskannya hari ini. Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Liu Dajun dan Liu Kai sama-sama menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka berani berteriak di depan Li Chuan, tetapi di depan Lin Yi yang galak, mereka seperti domba yang jinak. Lin Yi sudah lama melihat sifat orang-orang ini, beraninya mereka menindas orang seperti Li Chuan. Jika mereka bertemu dengan orang yang berkuasa, mereka menjadi pengecut dan tidak berani berbicara. Dari awal hingga akhir, Li Chuan tidak berkata sepatah kata pun. Ia sudah tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Liu. Bahkan, ia merasa jauh,
lebih dari sekadar orang asing bagi mereka. Dia hanya berharap Lin Yi akan membantunya memutuskan semua kontak dengan mereka sehingga dia tidak perlu berinteraksi dengan mereka di masa mendatang. Aku bertanya padamu, apakah kau mendengarku? Aku mendengarmu. Seperti dugaan Lin Yi, mereka berdua tidak punya banyak kemampuan. Selain tanah kecil di rumah dan uang saku bulanan, sumber pendapatan terbesar mereka adalah uang yang mereka peras dari Li Chuan. Namun, mereka hanya berani menindas Li Chuan, dan ketika menghadapi Lin Yi, mereka menjadi pengecut. Asalkan kau mendengarkanku. Lin Yi berbalik dan meraih tangan Li Chuan. Ayo pergi. Kita sudah selesai di sini. Waktunya mulai bekerja. Ya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Begitu mereka berdua keluar dari pintu, mereka melihat lebih dari 10 orang bergegas menghampiri. Mereka adalah para pedagang yang sebelumnya memblokir jalan. Namun, selain orang tua, banyak juga anak muda di sekitar mereka. Dilihat dari ekspresi dan tindakannya, orang-orang ini seharusnya adalah anggota keluarga mereka. Ada apa ini? Kamu minta aku beli ikan lagi. Bab 513. Pikiran tersembunyi Lin Yi. Sialan, kamu masih saja melontarkan komentar sarkastis. Seorang pria berdiri dan menunjuk Lin Yi. Kau menjatuhkan ikan kami. Ayahku bahkan terkena serangan jantung gara-gara kau. Cepat beri kami ganti rugi. Tidak, hatiku tidak terasa baik. Begitu lelaki itu selesai berbicara, lelaki tua di sampingnya memegangi dadanya dan berbaring di tanah. Aduh, hati kita juga lagi nggak enak banget, sakit banget. Melihat lelaki tua itu tergeletak di tanah, orang-orang lain yang menghalangi jalan pun ikut berbaring. Bayar. Lebih dari 20 orang mengepung Lin Yi dan Li Chuan. Biar ku katakan, kalau kalian tidak memberi kami kompensasi hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Saya kenal orang ini. Dia bawahan putri sulungnya. Waktu saya pergi ke dokter, dia bahkan memeras saya 100.000 yuan dan membuat putra saya ditangkap. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi hari ini, kata Wei Ersu. Lin Yi. Li Chuan menatap Lin Yi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu takut? Denganmu di sisiku, aku tidak takut. Li Chuan menggenggam tangan Lin Yi, tidak ingin melepaskannya barang sedetik pun. Beri jalan, beri jalan. Saat suasana mulai tegang, terdengar suara-suara dari belakang kerumunan. Dia menoleh ke belakang dan melihat 3 pemuda datang dari luar. Kakak Sun, kamu di sini. Melihat lelaki itu datang, Liu Kai menghampirinya. Pria yang dipanggil Liu Kai sebagai saudara Sun dikenal sebagai Sun Deliang, putra Sun Maokun. Liu Kai, kudengar adikmu sudah kembali. Apakah itu dia? Tanya Sun Deliang. Ya. Itu adikku. Dia sangat cantik. Dia sama sekali tidak mirip keluarga Liumu. Dia mirip ibuku, bukan ayahku. Baiklah, pergilah ke samping dan tetap di sana. Ini bukan urusanmu. Sun Deliang maju beberapa langkah. Kenapa berisik sekali? Deliang, 2 orang ini merobohkan kios ikan ayahku dan membuatnya ketakutan setengah mati. Kami sedang mencoba membujuknya. Apakah hal seperti itu benar-benar terjadi? Sun Deliang menatap orang yang terbaring di tanah dan berkata kepada Lin Yi dan Li Chuan. Ada apa? Apa kau datang ke sini untuk bersikap tidak masuk akal? Kau tahu aku punya saham di kios ikan mereka. Apa kau tidak merusak bisnisku dengan melakukan ini? Itu hanya hambatan kecil, tapi Anda mengambil sebagian dari pendapatan mereka. Tidak bisakah Anda lebih berjiwa wirausaha? Kenapa? Apa kalian meremehkan kami, orang desa, setelah mengendarai Mercedes-Benz pulang dari kota? Tanya Sun Deliang. Apakah kamu masih ingin pergi? Tentu saja. Bukankah sudah diputuskan, kata Sun Deliang. Ketika hal sebesar itu terjadi, penduduk desa begitu ketakutan padamu sampai mereka terkena serangan jantung. Aku tidak akan mempersulitmu. Beri kami 200.000 yuan dan biarkan dia minum bersamaku. Masalah ini akan selesai setelah itu. Piek. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan menamparkan wajah Sun Deliang. Hei, bangun. Hari belum gelap. Kenapa kamu bermimpi? Dia tercengang. Melihat Lin Yi menamparkan Sun Deliang, semua orang tercengang. Apa orang ini gila? Beraninya dia memukul Sun Deliang. Apakah dia tidak ingin meninggalkan kota Beiqiao? Li Chuan mengerutkan kening dan berbisik di telinga Lin Yi. Saya tidak ingat dengan jelas, tapi orang ini tampaknya adalah putra wali kota. Lin Yi mengangguk sambil berpikir. Pantas saja dia begitu sok. Beberapa detik kemudian, Sun Deliang kembali sadar. Beraninya kau memukulku. Jika kau tidak memberi jalan, masalah ini tidak akan berakhir hanya dengan tamparan ini, kata Lin Yi. Lagi pula, bukankah ayahmu Sun Maokun? Kalaupun dia di sini, dia tidak akan berani menghentikan mobilku.
Kau pikir kau siapa? Kau kenal ayahku. Sun Deliang ketakutan. Tiba-tiba ia merasa bahwa kedua orang ini bukanlah orang yang seharusnya ia provokasi. Tanyakan dulu pada ayahmu apakah dia mengenalku. Saat itu, sebuah mobil sari merah melaju. Semua orang tanpa sadar memberi jalan karena mereka tahu siapa pengemudinya. Siapapun yang punya mobil pasti tahu bahwa ini adalah mobil Sun Maokun. Ayo, Tuan Lin, akhirnya saya menemukan Anda. Sun Maokun menepuk pahanya dengan gembira seolah-olah dia telah melihat seorang anggota keluarga. Apakah kamu mencariku? Benar. Saya dengar dari sekretarismu bahwa Anda membeli Mercedes-Benz merah dan akan datang ke kota hari ini. Pagi harinya, seseorang bilang mereka melihat mobil Anda. Saya pergi ke kota dan tidak melihatnya. Tidak ada yang mengangkat telepon saya, jadi saya terus berkeliaran di jalan mencari Anda. Saya tidak mampu menyinggung warga kota Beiqiao. Waktu saya masuk kota, mereka sedang berjualan ikan dan menghalangi jalan. Putra Anda bahkan bilang dia punya saham di kios mereka. Sekarang, dia tergeletak di tanah dan bilang dia kena serangan jantung. Saya agak takut sama kalian. Melihat orang itu tergeletak di tanah, Sun Maokun sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Lin Yi tidak tahu apakah orang lain benar-benar terkena serangan jantung, tetapi Sun Maokun akan segera mengalaminya. Piek. Sun Maokun menamparkan wajah Sun Deliang, hampir membuatnya terjatuh. Kalian ini tidak punya malu, iya. Tuan Lin datang ke sini untuk membangun sekolah harapan dan jalan, tapi kalian malah main-main. Kalian benar-benar mempermalukan kota Beiqiao. Membangun sekolah, jalan. Sun Deliang menutup mulutnya. Apakah dia melakukan kegiatan amal? Kalau tidak, kenapa Tuan Lin ada di sini? Semua yang hadir terdiam. Orang-orang yang tergeletak di tanah pun berdiri dengan ekspresi malu. Liu Dajun dan Liu Kei berdiri terpaku di tanah. Mereka tidak pernah menyangka Li Chuan akan menemukan pria sekaya itu. Tuan Lin, saya sungguh minta maaf. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Saya telah mempermalukan diri sendiri di depan Anda. Saya harap Anda bisa menangani orang-orang ini dengan baik. Kalau tidak, siapa yang berani datang ke kota Beiqiao di masa depan? Tempat ini tidak akan pernah berkembang. Ya. Tuan Lin benar. Ketika saya kembali, saya pasti akan mendidik mereka dengan baik. Saya jamin hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ayo kita mulai saja. Baiklah. Tuan Lin, ayo kita masuk ke mobil dan bicara pelan-pelan. Ya. Kemudian, Sun Maokun menemukan seorang koki dari kota untuk memasak sepiring penuh makanan untuk Lin Yi dan Li Chuan. Ia sangat antusias. Sore itu, Sun Maokun membawa Lin Yi dan mengobrol tentang situasi di kota Beiqiao. Hal ini dikarenakan terdapat lebih dari 10 desa kecil di bawah kota Beiqiao. Lokasi mereka berperan penting dalam membantu daerah sekitarnya dan menyebarkan manfaat dari kegiatan amal ini. Setelah berkeliling selama 2 hari, mereka akhirnya memutuskan lokasi akhir. Yang tersisa adalah bagian paling penting dari penandatanganan kontrak. Tuan Lin, bagaimana kalau kita tetapkan tanggal penandatanganan besok? Saya akan memanggil beberapa wartawan. Masalah sebesar ini tidak bisa diselesaikan tanpa publisitas. Tidak perlu, kita tanda tangani saja hari ini, kata Lin Yi, tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, jadi lakukan saja apa yang kukatakan. Kalau ada permintaan, beritahu kami saja. Kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Setelah menandatangani kontrak, saat Anda mempublikasikannya, jangan katakan bahwa Lingyun Group menginvestasikan uang ini. Katakan saja bahwa itu disponsori oleh Citich Group. Jangan sebut nama kami selama proses berlangsung. Bab 514. Aku bersedia mengandung anakmu. Permintaan Lin Yi membuat Sun Maokun bingung. Citich Group seharusnya bukan salah satu perusahaan Tuan Lin, kan? Ini tidak akan ada gunanya bagimu. Lakukan saja apa yang kukatakan. Lin Yi mengangguk. Meskipun uang ini disediakan oleh Lingyun Group, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lin Yi awalnya berencana melakukan ini dengan Wen Su. Akan tetapi, pada akhirnya, dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan dia harus membiarkan Sun Maokun melakukannya. Baiklah, saya mengerti. Kita tinggal bilang saja Citich Group yang melakukannya. Lin Yi mengangguk. Nanti aku akan mengirim seseorang untuk membahas pembangunannya denganmu. Kamu harus bekerja sama dengan mereka. Jangan khawatir, Tuan Lin. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Setelah membahas masalah tersebut, mereka berdua tidak langsung pergi. Mereka masih harus memindahkan makam Ibu Li Chuan keesokan harinya. Dia sudah memberitahu Tian Yan tentang masalah ini. Dia akan mengatur seseorang untuk datang keesokan harinya.
Untuk melaksanakan operasi khusus ini, dia harus tinggal 1 hari lagi. Selama beberapa hari terakhir, Sun Maokun telah mengatur agar Lin Yi tinggal di sebuah rumah yang sangat mewah di kota Beiqiao. Rumah bata besar itu berukuran lebih dari 100 meter persegi. Biasanya, tamu penting akan diatur untuk menginap di sana. "Di mana celana dalammu?" tanya Li Chuan sebelum dia pergi tidur. "Hah, celana dalam? Ya, aku akan mencucinya untukmu. Kurasa itu tidak perlu. Mungkin besok pun belum kering. Ada pengering rambut. Aku akan mengeringkannya untukmu," kata Li Chuan. "Tidur telanjang malam ini. Ini bagus untuk kesehatanmu. Aku akan memberikannya padamu setelah kering." Bagaimana denganmu? Saya juga." "Baiklah kalau begitu." Lin Yi berbaring dengan nyaman, dan Li Chuan membawa barang-barangnya ke halaman. Ia melirik keluar. Sosok Li Chuan memanjang di bawah cahaya kuning redup, memantulkan kelembutan di lubuk hatinya. Apa yang disebut kebajikan itu hanya omong kosong belaka. Keesokan paginya, orang-orang yang dicari Tian Yan tiba di kota Beiqiao sangat pagi. Ritual, roh, kremasi. Semua prosedur diselesaikan selangkah demi selangkah. Liu Dajun dan Liu Kei berdiri di samping dengan perasaan campur aduk dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Meskipun itu bukan masalah besar, Li Chuan membutuhkan waktu setengah hari untuk menyelesaikan urusan di kota Beiqiao. Ia memegang abu ibunya di tangannya dan melihat ke kaca spion. Bayangan kota Beiqiao semakin menjauh. Li Chuan tahu bahwa arti tempat ini baginya hanya terkandung dalam 2 kata. Kota Beiqiao. "Jangan dilihat, itu sudah masa lalu," kata Lin Yi. "Saya mungkin tidak akan pernah kembali. Hal paling berharga di sini sudah ada di tanganmu. Tak ada lagi yang bisa kau lewatkan." Di mata Lin Yi, Li Chuan seperti penjaga makam yang kesepian. Kota Beiqiao adalah kuburan sepi yang dijaganya jauh di lubuk hatinya. Dia diam-diam berharap awan masa lalu akan menghilang dan memberi secercah cahaya di hatinya. Saat mereka berdua bergegas kembali ke Zonghai, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 4 sore. Menurut Feng Shui, waktu terbaik untuk menguburkan orang adalah di pagi hari, jadi mereka memutuskan untuk membawa abunya terlebih dahulu dan melakukan hal-hal ini keesokan paginya. "Apakah kamu ada kegiatan malam ini?" Li Chuan menatap Lin Yi dan bertanya. "Ada beberapa hal lain di perusahaan yang harus kuurus. Kamu bisa makan sendiri. Aku tidak akan menemanimu." "Oke. Jangan sampai kelelahan. Istirahatlah lebih banyak." "Jangan khawatir, aku sudah mendapatkannya," jawab Lin Yi dan bersiap untuk pergi. Namun, saat Lin Yi berbalik, Li Chuan memanggilnya dari belakang. "Lin Yi, ada lagi." Ekspresi Li Chuan tampak gelisah. Di bawah cahaya redup, wajahnya yang pemalu terlihat. "Bukankah kamu bilang kamu menyukai anak-anak?" "Ya, ada apa?" Lin Yi bingung. "Meskipun aku tidak punya niat untuk menikah, aku bersedia melahirkan anak untukmu." Memiliki anak. Jangan gugup. Tidak ada tekanan untukmu. Kalau kamu mau, aku bisa dan bersedia melakukannya untukmu. Apakah semua pengakuan dokter wanita begitu unik? Bagaimana sekarang? Kalau kita cepat, kita masih bisa sampai. Rumahnya pasti kedap suara, kan? Aku akan mengingat ini. Jangan cemas. Setidaknya, aku belum punya rencana punya anak. Biarkan aku bersenang-senang beberapa tahun lagi. Kalau begitu aku akan menunggumu. Aku bersedia melakukan apapun untukmu." Lin Yi tersenyum dan pergi. Dia tidak terkejut Li Chuan akan mengatakan hal seperti itu. Namun, dia akan dipenuhi dengan banyak rasa terima kasih setelah apa yang dia lakukan di kampung halamannya, jadi lebih baik memberinya waktu untuk menenangkan diri. Setelah meninggalkan rumah Li Chuan, Lin Yi pergi ke Chaoyang Group dan bertemu dengan Ji Qingyan. Ini karena dia telah memesan tempat dan mengundang He Yuan dan Qixian Zhao untuk menyambutnya kembali. Mereka juga bisa berbicara tentang pekerjaan. "Bos, bagaimana perasaanmu pergi ke kota Beiqiao kali ini?" Di ruang pribadi, He Yuan bertanya sambil memegang segelas anggur merah. "Tempat lain sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak bisa bersuara," kata Lin Yi. "Pada dasarnya, semua anak dididik di rumah. Kurang dari 30% dari mereka bersekolah, dan mereka hanya bisa bersekolah hingga sekolah dasar. Oleh karena itu, kita harus segera menyelesaikan urusan sekolah. Jangan khawatir, aku sudah mengaturnya. Proyek di sekitar kota Beiqiao akan menjadi fokus utama kita. Kita usahakan selesai dalam 3 bulan. Lakukan yang terbaik. Jangan sampai tertinggal dalam proyek-proyekmu yang lain." Dia tersenyum cerah. "Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya." Lin Yi mengangguk dan menatap He Yuan. "Jangan kerjakan proyek ini atas nama Lingyun Group. Sudah kubilang. Kerjakan dengan nama Citich Group.
Kami tidak mau pujian. Hah? Kenapa begitu? Ji Qingyan kesal. Dia tidak tega melihat Lin Yi menderita. Karena selain 5 juta yuan, sisa uangnya disediakan oleh Citich. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain, kata Lin Yi. Tapi kami juga tidak rugi. Citich meningkatkan reputasi mereka sementara Chaoyang Group menghasilkan uang, dan bahkan melakukan kegiatan amal untuk kota Beiqiao. Ini situasi yang menguntungkan ketiga belah pihak. Saya rasa ini cukup bagus. Ji Qingyan mengerutkan bibirnya. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan uang yang dia hasilkan. Hal terpenting adalah membantu Ling Yun Group membangun reputasi sosial mereka. Namun, karena Lin Yi telah mengatakannya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Sebenarnya, ada alasan yang lebih dalam di balik tindakan Lin Yi. Shen Sui telah memberinya sejumlah uang ini untuk mengungkapkan identitasnya dan memperingatkannya. Sebaiknya ia mengembalikan barang-barang ini padanya. Dengan menyatakan pendiriannya, ia bisa sekaligus berbuat baik padanya. Rasanya seperti sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Meskipun aku terlihat seperti buah kesemek, kau tidak bisa mencubitku. Ngomong-ngomong, apakah Cisco bilang kapan mereka butuh kita untuk membayar sisanya? Karena barang sudah diproduksi, kami sedang menyelesaikan inventaris. Kami sepakat secara lisan untuk membayar ongkos kirim lusa sore. Baiklah, aku mengerti. Kata Lin Yi, kalau begitu, ayo kita lakukan. Lalu haruskah kita menyiapkan sisa 2,5 miliar? Siap, dong, itu 2,5 miliar. Berapa banyak kaki babi yang bisa kau beli dengan uang sebanyak itu? Lin Yi melambaikan tangannya, ayo, lanjutkan makan, isi kembali kolagenmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yah, Cisco akan kolaps lusa. Kita semua tidak perlu membayar sepeser pun. Mendengar ini, ketiganya bertukar pandang. Cisco sekarang seperti matahari di langit. Bagaimana mungkin ia jatuh begitu saja? Baiklah, bagaimana kondisi saham Cisco saat ini? Tanya Lin Yi. Sejak 3 hari yang lalu, saham Cisco terus meroket. Anda tahu alasannya. Ada berita di luar sana bahwa kolaborasi antara Didi dan Cisco akan segera rampung, yang menyebabkan saham mereka melonjak. Hal ini menyebabkan kekayaan bersih Cao Jiadong melonjak hingga 50 miliar. Dia adalah orang paling sukses di dunia teknologi Tiongkok. Ini semua salahku, jangan dibesar-besarkan. Lin Yi menatap Ji Qingyan. Aku ingat pernah memintamu berinvestasi 100 juta di Cisco. Apa kau masih ingat? Aku ingat, jawab Ji Qingyan. Sekarang setidaknya sudah 2 kali lipat. Lusa, sebelum jam 9, buang semuanya. Jangan tinggalkan 1 sen pun. Mereka bertiga menatap Lin Yi. Bos, apakah kamu akan melakukan sesuatu yang besar pada jam 9 pagi lusa? Lin Yi terkekeh dan membuat mereka penasaran. Kalian berdua tidak perlu pergi ke perusahaan lusa, tapi pakailah pakaian formal dan aku akan mengajak kalian menonton pertunjukan. Mengerti? Setelah makan malam selesai, mereka berempat terbagi menjadi 3 kelompok dan pulang ke rumah. Ketika Lin Yi dan Ji Qingyan kembali ke pavilion Jiushu, Lu Ying telah memasang semua peralatan. Yang tersisa hanyalah menyingsingkan lengan baju dan mulai bekerja. Kehidupan mereka masih sama seperti sebelumnya. Lin Yi fokus pada pekerjaannya, sementara Ji Qingyan seperti kucing malas yang mengerjakan pekerjaannya dengan santai. Lin Yi, lusa kamu mau pergi kemana? Tanya Ji Qingyan. Kamu mau ikut juga? Aku tidak bilang aku ingin pergi. Aku hanya bertanya. Kita nggak ngapa-ngapain. Pokoknya, kalau kamu nggak tertarik. Buat apa nanya banyak-banyak? Apa aku tidak berhak tahu? Ji Qingyan cemberut. Kau juga tidak mengajakku. Bagaimana kau tahu aku tidak mau pergi? Kalau begitu, sekarang saya dengan tulus mengundang Presiden Ji untuk bergabung dengan saya. Baiklah, aku setuju. Aku belum selesai. Kenapa kamu setuju? Aku tahu apa yang akan kau katakan, jadi aku setuju saja sebelumnya. Tapi aku ingin memintamu untuk membuat bayi denganku. Bab 515. Prolog yang akan segera dimulai. Keesokan paginya, mereka berdua berangkat kerja secara terpisah. Lin Yi pergi ke pemakaman dan mengatur pemakaman bersama Li Chuhan. Baru pada siang hari semuanya siap. Berdiri di depan batu nisan marmer, Li Chuhan meletakkan sebuket bunga lili segar di depannya. Semilir angin membelai rambut panjangnya, tetapi untuk sekali ini, senyum tipis muncul di wajahnya. Baginya, ini adalah hari yang paling berkesan dalam hidupnya. Mulai sekarang, dia tidak akan sendirian lagi di kota yang ramai ini. Ayo pergi, sudah waktunya, kata Lin Yi, kita masih ada operasi di sore hari. Mereka berdua berjalan berdampingan dan berkendara kembali ke rumah sakit Huasan. Operasi pada sore hari dilakukan pada pukul 1, dan Lin Yi menjadi kepala dokter bedah.
Meskipun operasinya sangat sulit, hasilnya sangat mudah bagi Lin Yi. Hasilnya luar biasa halus dan hasilnya sangat baik. Li Chuan merasa bahwa kemampuan Lin Yi tampaknya lebih baik daripada dirinya, dan dia lebih cocok untuk posisi direktur daripada dirinya. Namun, Lin Yi sangat kecewa. Ia begitu serius dalam melakukan operasi ini untuk pasiennya. Mengapa pasien itu tidak memberinya spanduk sutra saja? Setelah operasi, Lin Yi berpamitan kepada Li Chuan dan pergi ke lembaga penelitian. Ia memanggil Lu Ying ke kantornya. Apakah semuanya sudah siap untuk konferensi pers? Semuanya berjalan lancar. Acaranya akan diadakan pukul 9 besok pagi, kata Lu Ying. Presiden Chow dari Fenglan Culture juga mengatakan bahwa beliau ingin saya menjadi tuan rumah. Saya khawatir saya tidak akan mampu menanganinya dengan baik dan akan merusak konferensi pers. Presiden Lin, mengapa Anda tidak melakukannya? Kaulah keindahan lembaga penelitian kami. Kau harus menjalankan misi ini, kata Lin Yi. Pakai rok pendek dan stocking. Aku akan mendukungmu diam-diam dari bawah. Kamu cuma mau lihat aku pakai rok pendek dan stocking. Jangan bilang begitu. Kamu bikin aku kedengaran seperti sedang mencoba tidur denganmu. Bos, kalau rumah sakit ini penuh dengan peneliti wanita, apakah Anda akan meminta kami memakai rok pendek dan sutra hitam saat bekerja? Itu tidak akan terjadi. Bukankah itu gayamu? Ini terutama karena situasi di Huaxia. Terlalu sedikit profesor perempuan sepertimu. Siapapun yang punya kemampuan itu sudah tua. Buat apa aku melihat bibi-bibi parubaya memakai rok pendek dan sutra hitam? Kalau aku suka, aku lebih baik nonton film horor saja. Hehe, terima kasih bos atas penegasanmu terhadap sosokku. Lu Ying tersenyum dan berkata, apakah saya perlu menyiapkan sesuatu besok? Siapkan semua informasi teknis tentang teknologi chip 2.0. Peluncuran teknologi chip 1.0 hanyalah kedok. Kita menggunakannya sebagai umpan. Jangan membocorkan terlalu banyak informasi sampai saat itu tiba. Itu saja untuk saat ini. Hanya itu yang perlu kau lakukan. Ya, tentu saja. Setelah semuanya diatur, Lin Yi berkendara ke Danau Huaqing untuk bersantai. Dalam perjalanan, Lin Yi teringat Long Xin dan Sisko. Salah satu hal yang dilakukan Sisko dengan sangat baik adalah merahasiakannya. Jika bukan karena teman baiknya yang datang dalam perjalanan bisnis dan diam-diam mendapatkan berita tentang mereka yang mengembangkan chip 1.0, akan sangat sulit baginya untuk mendengar berita internal ini. Adapun Lu Ying, Sun Fuyu, dan yang lainnya, mereka semua sangat terlibat dalam penelitian ilmiah, jadi kecil kemungkinan bagi mereka untuk mengetahui berita ini. Tidak peduli seberapa hebatnya dia membanggakan diri, orang yang paling harus dia ucapkan terima kasih adalah teman baiknya, Zhang Song. Sudah beberapa bulan berlalu, dan Lin Yi terlalu sibuk untuk menghubunginya. Dia tidak tahu apakah dia telah berhasil melepaskan status lajangnya, tetapi ketika dia pergi, dia memberinya satu set Xbox dan PS3. Agaknya, sekarang mustahil baginya untuk menjalin hubungan. Lin Yi melaju pelan menuju Danau Huaqing, hanya untuk mengetahui bahwa danau itu telah ditutup. Ada apa? Kenapa ditutup? Wali kota memerintahkan kami untuk menghentikan operasional selama setengah bulan, kata manajer lobi yang bertugas. Lin Yi mengumpat dan berbalik untuk pergi. Wanita ini, Liang Ruoxu, terlalu kejam. Bukankah dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang? Sialan, aku harus ngobrol dengannya saat aku punya waktu. Cao Jiadong dan Cao Xiangyu sama-sama ada di sana. Ekspresi mereka sangat santai. Mereka tampak lebih bahagia daripada saat tahun baru. Ayah, besok adalah hari konferensi pers Long Xin. Haruskah kita bersiap? Apa yang ingin kamu persiapkan? Sambil berbicara, Cao Jiadong memberikan sebatang rokok. Ayah, aku berhenti merokok. Sejak Lin Yi mengatakan bahwa merokok hanya akan membuatnya bertahan 3 detik, Cao Xiangyu benar-benar berhenti merokok. Melihat ayahnya masih merokok, awalnya ia ingin membujuknya, tetapi ia mengurungkan niatnya. Dia sudah terlalu tua sehingga mungkin dia tidak akan peduli lagi. Beberapa detik saja tidak berarti. Baiklah. Lagi pula itu bukan kebiasaan yang baik, kata Cao Jiadong. Mari kita lanjutkan topik sebelumnya. Apa yang ingin kamu persiapkan? Tentu saja, aku sedang bersiap untuk membawa beberapa wartawan. Cao Xiangyu meletakkan kakinya di atas meja dan berkata dengan santai. Meskipun besok adalah hari Didi membayar lunas, yang akan membawa Sisko ke level berikutnya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan membunuh Long Xin. Jangan khawatir. Aku sudah membuat pengaturan ketika mendengar berita itu, kata Cao Jiadong. Hampir semua media teknologi akan hadir. Jika tidak ada yang salah, konferensi pers Long Xin besok akan sangat spektakuler. Ayah, aku baru sadar kalau semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Aku masih harus belajar dari ayah.
Belajarlah dengan perlahan. Perjalananmu masih panjang. Cao Jiadong membuang abu rokoknya. Tapi lagi pula, Longxin dan kita sudah lama bermusuhan. Aku masih tak tega membunuh mereka besok. Itu terutama karena orang-orang ini sangat naif dan imut. Cao Xiangyu tertawa terbahak-bahak. Tidak mudah bagi mereka untuk mengembangkan teknologi chip 1.0, tetapi mereka menahannya begitu lama, menganggapnya sebagai langkah besar. Tanpa mereka sadari, kami telah lama bergerak diam-diam, bersiap untuk menghancurkan mereka sampai mati. Tahukah kamu mengapa hasilnya seperti ini? Ayah, ceritakan pada kami. Hanya karena seseorang bekerja keras, bukan berarti mereka akan sukses. Cao Jiadong menunjuk kepalanya. Kalau diadu dengan kita para pedagang, mereka tak akan bisa bertahan. Bukankah mudah mempermainkan mereka sampai mati? Haha, ayah, kau benar. Cao Xiangyu tertawa. Dan hal terbodoh tentang orang-orang ini adalah mereka benar-benar mencari perusahaan Jingqiu untuk mengadakan konferensi pers ini. Setiap kali memikirkannya, saya jadi ingin tertawa. Ini terlalu menarik. Mungkin ini rencana surga. Surga juga ingin kita menghancurkan Longxin sepenuhnya. Itu mungkin saja, kata Cao Xiangyu. Ayah, aku berencana pergi ke sana besok untuk melihat-lihat. Bagaimana kalau ayah ikut? Kurasa itu bukan ide bagus, kata Cao Jiadong sambil tersenyum. Apa yang harus kulakukan? Membacakan pidato penghormatan untuk orang-orang Longxin. Haha. Bab 516. Lin Yi benar-benar putra Lin Jingsan. Haha, ayah, pilihan kata-katanya bagus sekali. Dengan status kita saat ini, rasanya sempurna bagi kita untuk pergi dan membacakan pidato penghormatan untuk mereka. Saham Cisco naik hingga batasnya setiap hari. Kekayaan bersih saya sudah mencapai 50 miliar. Jika saya terang-terangan melihat mereka mempermalukan diri sendiri, saya akan kehilangan status saya, jadi saya akan pergi diam-diam. Itu juga berhasil. Lagi pula, statusmu luar biasa. Kau tak lagi sama seperti dulu. Cao Jiadong mengangguk. Kalian semua sudah selesai mempersiapkan patennya. Ingat untuk memberi Longxin pukulan telak di konferensi pers besok. Kalian tidak boleh membuat kesalahan. Aku sudah lama siap. Aku pasti bisa menjatuhkan mereka ke tanah. Aku tidak akan terlalu mengatur masalah sekecil ini. Ayo kita berpisah besok. Aku ingin menyaksikan momen bersejarah ini. Cincin. Tepat saat mereka berdua sedang bersemangat, telepon Cao Jiadong berdering. Ekspresi Cao Jiadong berubah serius saat dia melihat ide penelepon. Nak, kamu bisa kembali dulu. Aku akan menjawab telepon ini. Kalau ada yang lain, hubungi aku lewat telepon. Mengerti, ayah? Cao Xiangyu tidak tahu dengan siapa ayahnya akan berbicara, tetapi dia tetap berjalan keluar dengan patuh dan tidak bertanya apapun. Kantor menjadi sunyi. Cao Jiadong mengangkat telepon. Direktur Zhao, Anda mencari saya. Kudengar Longxin akan mengadakan konferensi pers besok. Bagaimana persiapanmu? Jangan khawatir, Direktur Zhao. Semuanya sudah diatur. Setelah besok, Longxin akan menjadi sejarah. Mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita di masa depan. Kau yakin? Ambisi Longxin tidak kecil. Mereka pernah ingin membeli mesin fotolitografi yang telah disingkirkan ASMR. Akhirnya, aku diam-diam menghentikan mereka. Untuk menghindari trik-trik kecil lainnya di masa mendatang, aku ingin mereka menghilang dari dunia teknologi. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan. Aku bisa menjaminnya. Saya akan ke Zonghai beberapa hari lagi, nanti saya akan bicara dengan Anda tentang isu-isu pembangunan ke depan. Bagus, 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 aku akan menyambutmu di Zonghai. Setelah menutup telepon, Cao Jiadong menghela nafas lega dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang dari keluarga besar memiliki aura yang berbeda. Naijing, daerah militer. Sebuah SUV hijau militer dengan tulisan putih di atasnya melaju masuk. Kemudian, pintu mobil terbuka. Liang Chunxiao dan Shen Sui keluar dari mobil dan berjalan menuju gedung keluarga. Rumah Liang Xianghe sangat besar. Luasnya lebih dari 100 meter persegi, tetapi desainnya sangat tua. Lantai di bawah kakinya dan perabotan di dalamnya terbuat dari mahoni tua. Di setiap sudut ruangan terdapat puluhan medali dan penghargaan militer. Semua ini adalah kehormatan yang Liang Xianghe pertaruhkan nyawanya, dan itulah alasan mengapa ia bisa menduduki jabatannya saat ini. Ada meja persegi di ruangan itu dengan lebih dari 10 hidangan ikan dan daging di atasnya. Meja itu sangat mewah. Cepat, cepat, cepat. Kami hanya menunggu kalian berdua. Di depan meja persegi itu, selain Liang Xianghe, ada juga seorang wanita tua berambut putih. Ketika ia tersenyum, kerutannya terlihat jelas. Wanita tua itu bernama Yang Yuhua.
Ia adalah nenek Liang Ruoxu dan salah satu anggota kunci dalam pengembangan senjata nuklir pertama Tiongkok. Ayah, ibu. Setelah keluar dari mobil, keduanya saling menyapa serempak dan duduk di meja persegi. Kamu sudah terbang keliling dunia beberapa hari ini. Aku terlalu malu untuk meneleponmu. Cepat ceritakan apa yang terjadi di Zonghai, tanya Yang Yuhua cepat. Kenapa terburu-buru? Sui baru saja turun dari pesawat. Biarkan dia makan dulu, kata Liang Xianghe. Saya hanya khawatir tentang cucu perempuan saya. Dia sudah berusia 30 tahun ini. Sudah waktunya baginya untuk mempertimbangkan pernikahan. Liang Chunxiao menatap istrinya sambil tersenyum. Cepat ceritakan pada ibu tentang perjalananmu ke Zonghai. Kalau tidak, ibu tidak akan bisa fokus makan. Shen Sui merenung sejenak. Saya bertemu Lin Yi secara tidak sengaja dan bahkan makan bersamanya. Pemuda ini memang lumayan. Dia fasih dan cerdas. Selain sedikit banyak bicara, saya tidak melihat kekurangan apapun. Mendengar penilaian Shen Sui terhadap Lin Yi, keluarga Liang merasa lega. Selera Shen Sui memang tak perlu diragukan lagi. Penilaiannya yang begitu tinggi sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya Lin Yi. Ini karena Zhao Mo, yang selalu tertarik pada cucunya, belum pernah menerima penilaian seperti itu. Penampilannya lumayan, kan, tanya Yang Yuhua, dia seharusnya bisa menyamai Xiaomi. Dia juga tidak jelek. Saya lega mendengarnya, kata Yang Yuhua. Biarkan mereka berdua berkembang bebas di masa depan. Sebagai orang dewasa, jangan ribut soal ini. Mi kecil itu sensitif. Jangan buang-buang waktu kita mengkhawatirkannya. Bu, ada hal lain lagi yang ingin kukatakan padamu, kata Shen Sui. Ada apa? Aku mendengarkan. Aku menolak Lin Yi. Mendengar ini, keluarga Liang terkejut. Pria muda yang sempurna seperti itu pasti cocok dengan Little Mi. Sebagai seorang ayah, dia bahkan belum menolaknya. Jadi sebagai seorang ibu, mengapa dia menolaknya terlebih dahulu? Kenapa kamu menolaknya? Apa dia melakukan sesuatu yang membuatmu tidak senang? Tanya Yang Yuhua. Keluarga Liang adalah keluarga yang sangat istimewa. Jika pihak lain memiliki kekurangan dalam hal apapun, akan lebih sulit baginya untuk bersama Liang Ruoxu. Dia melakukannya dengan sangat baik, dan dia mengurus semuanya. Setidaknya, saya tidak melihat ada kekurangan, kata Shen Sui. Alasan saya menolaknya adalah karena dia terlalu ambisius. Pria seperti dia tidak akan mampu menyeimbangkan karir dan keluarga. Saya lebih suka Little Mi menemukan pria yang sedikit lebih rendah darinya. Itu akan menempatkannya pada posisi yang sangat menguntungkan. Mendengar ini, keluarga Liang terdiam. Orang-orang saling bertentangan. Mereka selalu berharap anak-anak mereka dapat menemukan pasangan yang sempurna. Bahwa ia akan memiliki karir yang sukses di luar dan dapat mengurus istri dan anak-anaknya di rumah. Namun, tak seorang pun mampu menyeimbangkan kedua aspek kehidupan ini dengan sempurna. Timbangannya selalu miring ke satu arah. Jika kesenjangannya tidak besar, tidak akan ada masalah sama sekali. Akan tetapi, jika kandidat tersebut sepenuhnya bias terhadap satu sisi tertentu, itu akan menjadi masalah. Bagi Shen Sui, memberikan penilaian seperti itu sudah cukup membuktikan kemampuan Lin Yi. Keluarga Liang tahu betul hal ini. Kalau tidak, ia tidak akan bisa memaksa 6 perusahaan farmasi besar mundur dan menukar daftar nama itu. Akan tetapi, mereka juga merupakan orang-orang terkasih terdekat Liang Ruoxu. Tentu saja mereka berharap agar dia dilindungi dan dicintai oleh suaminya sepanjang sisa hidupnya. Sayangnya, orang bernama Lin Yi di depannya ini tampaknya tidak mampu memberinya kehidupan seperti itu. Oleh karena itu, masalah ini sangat sulit untuk ditangani. Mereka ingin menyerah, tetapi mereka tak sanggup. Namun, kenyataannya, ia memang tak mampu memenuhi persyaratan keluarga Liang. Ayah, ibu, jangan seperti itu. Ada yang belum kukatakan, kata Shen Sui sambil tersenyum. Setelah makan di Zonghai, aku yakin akan satu hal. Lin Yi mungkin benar-benar anak Lin Jingzhan dan wanita itu. Bab 517. Aku bahkan makan bersama Lin Jingzhan. Mendengar ini, tatapan keluarga Liang semuanya terfokus pada Shen Sui. Apakah kamu juga berpikir begitu? Lin Yi dan Lin Jingzhan sangat mirip, tanya Liang Xianghe. Ini tidak sesederhana kelihatannya, kata Shen Sui. Aku tidak sengaja menyadari bahwa matanya 90% mirip dengan wanita itu. Tidak seperti yang dikatakan Pak Tua Yang. Bukan karena dia tidak memiliki kekejaman Lin Jingzhan, tetapi itu terkompensasi oleh 90% kemiripan dalam kelembutan yang mungkin berasal dari Lin Jingzhan, jadi aku yakin Lin Yi adalah anak mereka. Saat mereka membicarakan hal ini, suasana di ruangan itu menjadi suram. Setiap kali ia memikirkan kejadian malam itu, Liang Xianghe dan Liang Chunxiao bergidik. Jika Lin Yi benar-benar putra mereka,
maka sepertinya ada penjelasan yang masuk akal untuk kepribadiannya. Lin Jingzhan memang orang seperti itu. Ada apa dengan keluarga Lin? Yang Yuhua mengeluh. Bukankah kata orang anak perempuan mirip ayahnya dan anak laki-laki mirip ibunya? Kenapa dia masih mengikuti Lin Jingzhan? Serius. Shen Sui tak kuasa menahan tawa. Jika kepribadian Lin Yi lebih mirip ibunya, mungkin pernikahannya dengan Liang Ruoxu akan berakhir begitu saja. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Lin Yi benar-benar merasa bahwa dirinya terlalu mirip dengan pria yang mendominasi itu. Mungkin hanya wanita yang sangat lembut itu yang bisa menoleransi segala hal tentangnya. Baiklah, karena kita sudah tahu identitasnya, mari kita kesampingkan masalah ini dan makan dulu, kata Liang Xianghe. Kita makan nanti. Apa terburu-buru? Yang Yuhua masih enggan menyerah. Menantu perempuan, ketika kamu pergi ke Zonghai, bagaimana perasaanmu terhadap mereka berdua? Apakah mereka seperti anak muda zaman sekarang, yang tidak bisa berpisah? Entahlah, tapi gadis itu, Little Mi, sudah tidak waspada lagi terhadapnya. Kalau saja aku tidak diam-diam menangkap mereka kali ini dan kita membiarkan mereka berdua berkembang lebih lama, mereka mungkin benar-benar akan berakhir bersama. Yang Yuhua menghela napas, merasa kasihan. Dari penampilannya, Little Mi tampaknya sangat tertarik padanya. Itu wajar. Lin Yi memancarkan aura yang sama seperti Lin Jingzhan dulu. Kesombongan yang terpancar dari lubuk hatinya membuatnya dipandang rendah oleh semua orang. Wanita biasa tak akan bisa menolak pria seperti itu, kata Shen Sui sambil tersenyum. Sama seperti Lin Jingzhan dulu. Semua gadis di Yanjing terpesona olehnya dan sering begadang memikirkannya. Batuk, batuk, batuk. Liang Chunxiao terbatuk, seolah mengingatkannya akan sesuatu. Tidak apa-apa. Kenapa kamu batuk? Mata Shen Sui yang berbentuk almond tersenyum. Aku kebetulan makan dengannya. Anak itu sudah sangat besar. Kenapa kamu masih ingat masa lalu? Serius. Jangan bicara omong kosong. Tenggorokanku agak sakit. Aku belum cerita apa yang terjadi waktu itu. Kau hanya picik. Ekspresi Shen Sui tampak sombong, dan dia tampak seperti gadis muda. Lagi pula, aku masih lajang waktu itu. Bukankah wajar kalau makan bersama siapapun? Jangan bicara omong kosong. Sebelumnya, aku yang main gitar buatmu. Kamu bahkan memujiku karena bernyanyi dengan baik. Lalu, kamu bahkan pergi makan bersama Lin Jingzhan. Kamu sungguh tidak tahu malu. Saya diseret ke sana oleh orang lain. Saya tidak meminta untuk pergi, kata Shen Sui. Satu hal lagi. Aku harus mengoreksimu. Kemampuan bermain gitarmu tidak terlalu mengesankan, dan nyanyianmu juga tidak bagus. Aku hanya sedang memujimu. Baiklah, baiklah. Kalian berdua sudah sangat tua, tapi masih berani berdebat tentang ini. Yang Yuhua menceramahinya. Lalu, ia menatap Shen Sui. Kamu ngomong apa sama Lin Yi? Mi kecil nggak dengar, kan? Kamu sedih. Yang Yuhua tidak peduli dengan penolakan Lin Yi. Ia terutama takut cucu kesayangannya akan sedih. Aku tidak mengatakannya secara langsung. Aku hanya diam-diam memberinya peringatan. Dia putra Lin Jingzhan. Aku yakin dia akan mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana kamu melakukannya? Yang Yuhua bertanya dengan rasa ingin tahu. Liang Xianghe dan Liang Chunxiao juga menajamkan telinga, ingin mengetahui detail masalah ini. Ada perusahaan di bawah naungannya bernama Lingyun Group. Di bawah Lingyun Group, terdapat Yayasan Lingyun yang berspesialisasi dalam kegiatan amal. Dia baru-baru ini berencana untuk menginvestasikan sejumlah uang ke sebuah tempat bernama Kota Beiqiao. Dia ingin membangun sekolah harapan dan memperbaiki jalan untuk tempat ini. Biaya proyeknya sekitar 15 juta yuan. Little Mi mendapatkan 5 juta yuan dari dana publik untuknya dan saya menginvestasikan 10 juta yuan lagi. Namun, saya tidak menyembunyikan informasi perusahaan di cek itu. Ketika cek itu dicairkan, dia akan melihatnya. Saya yakin dia sudah mengetahui identitas saya sekarang. Liang Chunxiao menyalakan sebatang rokok, dan Shen Sui membawakannya asbak. Kamu tidak membuatnya terlalu jelas. Apa kamu yakin dia bisa mengetahuinya? Dia mungkin tidak menganggapnya serius. Kurasa tidak, kata Shen Sui sambil tersenyum. Apakah kamu lupa bahwa aku makan dengan Lin Jingzhan saat itu? Kenapa kamu bermain api dan mengungkit hal ini lagi? Bagaimana aku bisa bermain api? Tanya Shen Sui. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika dia tidak memiliki tingkat persepsi seperti itu, maka dia tidak layak menjadi putra Lin Jingzhan. Keluarga Liang tidak berkomentar apa-apa. Pernyataan seperti itu memang masuk akal. Ini karena Lin Jingzhan sungguh luar biasa saat itu. Dia ada di tingkat pertama, sementara yang lain ada di tingkat kedua. Baiklah,
karena masalah ini sudah selesai, jangan bahas lagi. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak ditakdirkan. Yang Yuhua berkata dengan sedih. Ia sudah lama menantikan ini, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Menantu perempuan, nyalakan televisi. Waktunya menonton berita, kata Liang Chunxiao. Generasi tua semuanya memiliki keinginan untuk menonton berita, apalagi seorang veteran seperti Liang Chunxiao. Baginya, berita itu seperti drama televisi tanpa akhir yang berlangsung selama puluhan tahun. Ia juga terbiasa mengikuti semua hal besar maupun kecil seputar negeri ini setiap hari melalui berbagai media berita. Ia tidak ingin melewatkan satu hal pun. Sensui menyalakan televisi dan keluarga itu makan sambil menonton berita. Meskipun keluarga Liang termasuk keluarga istimewa, hal-hal yang biasa mereka bicarakan seputar kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tidak jauh berbeda dengan keluarga-keluarga pada umumnya. Sesekali, Yang Yuhua berdiskusi dengan Sensui tentang supermarket mana yang sedang mengadakan diskon besar dan supermarket mana yang ketahuan menjual barang palsu. Singkatnya, orang-orang ini biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Rumah selalu seperti ini. Baru-baru ini, Sekolah Amal Kota Beiqiao, yang disumbangkan oleh dana amal Citich Trust, telah mulai dibangun. Selanjutnya, silakan lihat laporan yang disampaikan oleh reporter kami. Bab 518. Keraguan Cao Jingqiu. Mendengar berita tersebut di televisi, keluarga Liang tercengang. Mereka meletakkan mangkuk dan sumpit mereka bersamaan, lalu menatap siaran berita. Mereka merasa tak percaya. Mereka semua ingat bahwa Sensui baru saja mengatakan bahwa sekolah di kota Beiqiao disumbangkan oleh dana amal Lin Yi. Sekarang, mengapa dana amal Citich Trust miliknya yang membangunnya? Menantu perempuan, ada apa? Kenapa berbeda dengan yang kau katakan? Tanya Yang Yuhua. Bukankah kamu bilang proyek kota Beiqiao disponsori oleh Lingyun Group? Kenapa sekarang Citich Group yang menangani proyeknya? Ekspresi Sensui menarik. Awalnya ia terkejut, lalu tersenyum. Anak nakal ini mengingatkanku bahwa dia bukan orang yang mudah ditipu. Jadi sepertinya dia tidak menganggapmu serius. Liang Xianghe terkekeh. Sudah kubilang dia seberani Lin Jingsan. Kau seharusnya percaya padaku sekarang, kata Sensui. Kalau dia benar-benar latihan sama Little Mi, bahkan aku sebagai ibu mertua pun nggak akan bisa ngatur dia. Kurasa kita tidak bisa ikut campur dalam urusan antara dia dan Little Mi, sekalipun kita mau, kata Liang Chunxiao. Dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Sensui menghela napas. Melihat berita itu, dia merasa telah meremehkan Lin Yi. Lin Jingsan tidak terlihat seperti ini saat seusianya. Baiklah, ayo makan dulu. Biarkan alam yang mengurusnya dan mie kecil, kata Liang Xianghe. Cucu perempuan saya memang keras kepala sejak kecil. Kata-kata kami hanyalah sugesti baginya. Tak ada yang bisa mengendalikannya. Sensui juga tak berdaya. Dari kelihatannya, inilah satu-satunya jalan keluar. Bahkan identitasnya sebagai pemimpin grup Citich tidak dapat menekannya, jadi metode lain akan terbukti lebih sia-sia. Keesokan paginya, Ji Qingyan menyiapkan sarapan. Di meja makan, Lin Yi berkata, kalau kamu sudah sampai nanti, duduk saja bersama Yuan Yuan dan yang lainnya. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan menemanimu. Oke, lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Jangan khawatirkan kami. Setelah makan malam, mereka berdua berkendara ke Jiangnan Spring Hotel. Di pintu masuk hotel terdapat 2 baris keranjang bunga, dan di antaranya terbentang karpet merah panjang. Tamu-tamu yang datang untuk menghadiri pertemuan itu tak henti-hentinya. Mereka datang bergelombang demi bergelombang. Berdiri di belakang kerumunan, Cao Jingqiu melihat pemandangan di pintu masuk hotel dan bergumam pada dirinya sendiri. Berapa banyak reporter yang ayah undang? Kalau begini terus, tempat ini tidak akan muat untuk semua orang. Dia benar-benar ingin menghancurkan Longxin sampai mati. Presiden Cao, semua persiapan untuk konferensi pers seharusnya sudah selesai, kan? Lu Ying menghampiri dan bertanya. Lu Ying mengenakan gaun hitam dengan stoking berwarna daging di kakinya. Ia tampak sangat berwibawa. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya, tidak seorang pun akan dapat menebak bahwa dia adalah seorang profesor wanita. Semuanya sudah siap, kita bisa mulai tepat pukul 9. Cao Jingqiu tersenyum. Banyak sekali orang di sini hari ini. Saya yakin konferensi pers Longxin pasti akan sukses. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Presiden Cao. Kami telah bekerja begitu lama untuk menyempurnakan program ini. Ini benar-benar produk yang sempurna. Saya juga yakin ini akan menjadi konferensi pers yang sempurna untuk mengumumkannya. Saya setuju. Cao Jingqiu menjawab dengan sungguh-sungguh. Presiden Cao, saya harus merepotkan Anda untuk mengawasi situasi.
Saya ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Cao Jingqiu menghela nafas saat dia melihat Lu Ying pergi. Tidak peduli seberapa sempurna program Anda, teknologi yang dipatenkan di dalamnya tetap milik Cisco. Longsin, kenapa kamu tidak fokus saja pada penelitian ilmiah? Kenapa kamu harus bersaing dengan para kapitalis? Kamu tidak punya peluang melawan kami. Mengapa dia ada di sini? Di pintu masuk hotel, Cao Jingqiu melihat Bentley Mulsanne tiba sebelum Lin Yi keluar dari mobil. Melihat Lin Yi, ekspresi Cao Jingqiu langsung berubah dingin saat dia berjalan mendekat. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena status Lin Yi sebagai CEO grup Lingyun, Cao Jingqiu selalu waspada terhadapnya. Kamu gila. Aku nggak boleh ke sini, iya. Ini rumahmu, iya, tanya Lin Yi. Lagi pula, saya kan penanggung jawab Sitek. Wajar kalau saya datang untuk mengikuti perkembangan industri teknologi. Berhenti berpura-pura. Ayah dan kakakku tidak tahu siapa dirimu, tapi aku tahu segalanya. Siapa aku di matamu? Apa kau bilang aku tidak pakai kondom? Atau kau mau membayarku untuk tidur denganmu? Kata Lin Yi, enyahlah. Dengan itu, Lin Yi langsung masuk, mengabaikan Cao Jingqiu. Pertunjukan senilai 3 miliar dolar ini masih menunggunya untuk memulai aksinya. Tak ada gunanya membuang-buang waktu untuknya. Ekspresi Cao Jingqiu dingin karena kecemasan memenuhi hatinya. Dia punya firasat buruk kalau kemunculan Lin Yi akan membuat konferensi pers ini sangat kacau dan bahkan mungkin memengaruhi Cisco. Namun, segera Cao Jingqiu menjernihkan pikirannya. Dia merasa masalah ini sudah sangat jelas, dan mustahil bagi Lin Yi untuk menemukan celahnya. Tujuan Cisco adalah menyerang Longsin. Dengan lebih dari 20 paten yang dimilikinya, serangan ini bisa dianggap sebagai serangan yang sangat besar terhadap Longsin. Sekalipun Lin Yi ingin membantu Longsin, tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan dalam situasi seperti itu. Lagi pula, tidak mungkin dia membantu Longsin tanpa alasan. Kedua, bagi Cisco, bisnis yang paling penting adalah berurusan dengan Didi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lin Yi. Dari sudut pandang manapun, rencana Cisco tidak memiliki celah. Bahkan bisa dibilang tidak bisa ditembus. Lin Yi tidak memiliki kemampuan untuk mengguncang Cisco. Meski begitu, dari awal hingga akhir, Cao Jingqiu tidak mengerti satu hal pun. Mengapa dia harus menyembunyikan identitasnya sebagai bos Lingyun Group dan menyerahkan wewenang penuh kepada kakak laki-lakinya? Apakah dia benar-benar tidak punya waktu untuk mengurusnya? Ini sangat tidak mungkin. Kenyataannya, Lin Yi tidak menjalankan rencananya dengan sempurna. Ia mengabaikan satu hal yang sangat penting, yaitu Liu Chu. Liu Chu tahu siapa Lin Yi. Namun, Liu Chu tidak berpartisipasi dalam rapat internal tertentu, dan dia tidak menyebutkan ide Lin Yi. Akibatnya, identitas Lin Yi tidak pernah terungkap. Jika keluarga Cao benar-benar mengetahui hal ini, rencana Lin Yi mungkin akan mengalami beberapa liku-liku. Namun, tidak satu pun masalah ini terungkap. Sekalipun terungkap sekarang, Cisco tidak akan berdaya untuk membalikkan keadaan. Sejak hari mereka menandatangani kontrak, Cisco sudah hancur. Pada saat ini, tempat itu penuh. Selain media di industri teknologi, lebih dari 80% orang adalah reporter dan blogger di bidang teknologi. Longsin dan Cisco telah berselisih selama bertahun-tahun. Sekarang, tibalah saatnya untuk menyaksikan acara puncaknya. Di sudut tempat yang tidak mencolok, Cao Jiadong dan Cao Xiangyu duduk bersama. Cao Jiadong melihat arlojinya. Masih ada 10 menit sebelum konferensi pers Longsin dimulai. Apa kau sudah menyiapkan semuanya? Bab 519. Master Manajemen Waktu. Ayah, jangan khawatir. Aku punya paten untuk teknologi itu. Saat konferensi pers membahas topik utama, sudah waktunya Longsin mati. Hari ini akhirnya tiba. Cao Jiadong tersenyum. Ngomong-ngomong, setelah urusan Longsin selesai, Didi akan mentransfer sisa uangnya sore ini. Kamu akan bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang akan dikirim. Cao Xiangyu sangat gembira. Didi adalah pelanggan terbesar dan terpenting Cisco. Ayahnya telah memintanya melakukan hal ini, yang menunjukkan betapa dia menghargainya. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan kedudukannya di keluarga Cao. Cincin. Telepon Cao Jiadong berdering saat ini. Melihat nama kontak tersebut, Cao Jiadong menjadi gugup lagi, tetapi karena tidak nyaman, dia tidak keluar untuk menjawab panggilan tersebut. Direktur Zhao, Anda mencari saya. Kamu ada di mana? Saya sedang menghadiri acara peluncuran Longsin. Saya datang untuk melihat situasi di sini. Bos Zhao, apakah Anda punya instruksi untuk saya? Baru saja, orang-orang saya melihat saham Cisco dan melihat sedikit penurunan. Apakah Anda menyadarinya? Sedikit penurunan. Cao Jiadong terkejut. Itu tidak mungkin. Saham Cisco masih naik hingga batas hariannya.
Mustahil hal ini terjadi. Anda akan tahu saat Anda melihatnya sendiri. Oke. Direktur Zhao, jangan tutup teleponnya. Saya akan memeriksanya sekarang. Sambil berbicara, Cao Jiadong mengambil ponsel putranya dan membuka antarmuka bawaan Cisco. Ia memang melihat sedikit penurunan, tetapi kurvanya segera naik kembali. Direktur Zhao, jangan khawatir. Wajar bagi pemegang saham untuk mengalami fluktuasi emosional setelah berhari-hari. Mereka takut itu gelembung yang diciptakan oleh sensasi. Dalam beberapa hari, ketika kita terus mencapai batasnya, mereka akan menyesalinya. Baguslah kamu tahu ini. Aku cuma mau mengingatkanmu untuk tidak membuat kekacauan di saat kritis ini. Jangan khawatir, Direktur Zhao. Tidak akan ada yang salah. Lanjutkan pekerjaanmu. Aku punya urusan lain. Oke. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Direktur Zhao. Setelah menutup telepon, Cao Jiadong menghela napas lega, dan kegugupannya pun hilang. Ayah, apakah saham keluarga kita jatuh? Tanya Cao Xiangyu. Sedikit turun. Ini semua sesuai harapan saya, kata Cao Jiadong. Hari ini adalah hari konferensi pers Longxin. Pasti akan ada orang-orang yang merasa bahwa mereka akan naik daun di industri chip dan berdampak negatif pada kami. Itulah sebabnya akan ada sedikit penjualan saham kami. Menurutku, orang-orang ini semua buta. Pada akhirnya, mereka semua akan mati, kata Cao Xiangyu. Tapi investor yang bermain saham mendapatkan uang dari orang-orang ini, kata Cao Jiadong sambil tertawa. Benar sekali. Tanpa mereka, siapa yang akan mendukung kita? Kenyataannya, hanya segelintir orang yang menjual saham Cisco. Kelompok kecil ini bahkan bisa diabaikan. Di antaranya adalah Ji Yanyan dan Qin Han. Saat pertama kali mendirikan Cisco, Lin Yi meminta Ji Qingyan dan Qin Han berinvestasi masing-masing sebesar 100 juta dan 128 juta. Karena hari ini adalah hari dia akan menyerang Cisco, Lin Yi menyuruh mereka berdua untuk melihat saham sebelum konferensi dan mendapatkan keuntungan ganda. Di sisi lain aula, Ji Qingyan, He Yuan, dan Qixian Zhao duduk bersama. Mereka bertiga tidak mengerti mengapa Lin Yi ada di sini. Teknologi chip 1.0 milik Longxin seharusnya sama dengan milik Cisco. Tidak akan ada terobosan di tingkat teknis, jadi tidak akan memengaruhi kontrak 3 miliar yuan. Lebih jauh lagi, apa arti penting konferensi pers ini? 10 menit berlalu dengan cepat. Lu Ying memegang mikrofon di tangannya. Tindakannya elegan, bermartabat, dan hangat. Sepertinya dia sudah banyak berlatih di rumah sebelumnya. Begitu Lu Ying naik ke panggung, semua lampu di tempat itu padam. Logo produk Longxin muncul di layar lebar. Selamat datang, teman-teman dari semua lapisan masyarakat, di peluncuran produk kami. Setelah Lu Ying selesai berbicara, hadirin bertepuk tangan. Beberapa orang yang tidak mengetahui kebenaran sangat optimis terhadap teknologi chip 1.0 Longxin. Meskipun masih jauh tertinggal dari standar luar negeri, namun hal itu pasti dapat menimbulkan gelombang di dalam negeri. Mereka yang memiliki pemikiran seperti itu pada dasarnya adalah selebritas kecil, yang tidak tahu banyak tentang industri ini. Hanya orang-orang penting yang duduk di barisan depan yang tahu bahwa Cisco telah mengembangkan teknologi chip 1.0 jauh sebelum Longxin. Di mata orang-orang yang cerdas ini, konferensi pers akbar ini seperti lelucon. Setelah tepuk tangan berakhir, Lu Ying memegang kendali jarak jauh dan mengendalikan presentasi PowerPoint di layar lebar. Ia mulai menyampaikan inti konferensi pers kepada hadirin. Kali ini, kami menghadirkan produk baru. Saya yakin produk kami akan membawa inovasi teknologi yang luar biasa ke dunia chip domestik. Kesenjangan antara kami dan negara-negara asing juga akan terdefinisi ulang. Lagi pula, chip memiliki status khusus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengar kata-kata Lu Ying, ekspresi Cao Xiangyu dipenuhi dengan penghinaan. Aku tidak menyangka orang-orang Longxin akan mulai melontarkan omong kosong seperti itu. Mereka benar-benar hebat. Jangan cemas. Bukankah monyet-monyet di kebun binatang juga seperti ini, kata Cao Jiadong sambil tersenyum. Mereka pikir mereka bisa dianggap manusia dengan meniru tindakan manusia, tapi di mata kita, mereka hanyalah monyet yang bisa dibantai sesuka hati. Analogi yang bagus. Lagi pula, itu monyet betina. Dalam setengah jam pertama konferensi pers, pembicaraan Lu Ying berkisar seputar chip. Kegunaan dan fungsi utamanya diperkenalkan, dan keuntungan serta kinerja produknya juga disorot. Akan tetapi, di mata para tamu yang cerdas, mereka dapat mengetahui sekilas bahwa ini semua hanyalah omong kosong dan tidak ada gunanya. Setelah beberapa saat, Lu Ying menyelesaikan pembicaraannya dan acaranya pun dimulai. Segera, Lu Ying memperkenalkan. Produk yang kami kembangkan kali ini menggunakan banyak teknologi canggih di industri ini.
Kami akan setidaknya 5 tahun lebih maju dari industri lainnya. Teknologi-teknologi yang dipatenkan ini mencakup FW, MIPS, gerbang NAND, dan lebih dari 20 teknologi paten lainnya. Saya yakin teknologi-teknologi yang dipatenkan ini dapat membawa inovasi teknologi ke bidang chip domestik. Pada saat yang sama, teknologi ini akan mempersempit kesenjangan antara kita dan bidang chip asing. Kita tahu bahwa jalan ini akan sulit, tetapi Longsin pasti akan bertahan. Setelah Lu Ying menyelesaikan pidatonya, terdengar tepuk tangan meriah. Bagi mereka, perkembangan teknologi baru pasti akan melahirkan gelombang teknologi baru. Institut Penelitian Longsin, yang telah terlibat aktif dalam penelitian selama bertahun-tahun, akan segera bangkit. Tepat saat Lu Ying menikmati tepuk tangan ini, sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar. Nona Lu, saya ingin menyela dan menanyakan beberapa pertanyaan. Kata-kata Cao Xiangyu menarik perhatian semua orang yang hadir. Mengapa dia berdiri saat ini? Melihat Cao Xiangyu berdiri, Lin Yi tersenyum tipis. Si idiot ini akhirnya tak tahan lagi. Lagi pula, waktu kemunculannya sangat tepat. Aku tak menyangka kau ternyata jago mengatur waktu. Bab 520. Mari undang orang yang bertanggung jawab atas Longsin. Melihat Cao Xiangyu berdiri, mayoritas orang yang hadir mengenalinya. Pemilik muda saham Cisco ini juga merupakan salah satu pewaris Cisco di masa depan. Mudah untuk mengerti mengapa dia ada di sini. Lagi pula, ini konferensi pers yang diselenggarakan oleh rival lama. Logikanya, mereka harus datang dan memastikan semuanya. Di antara orang-orang yang mengenali Cao Xiangyu, ada sebagian kecil yang memiliki senyum menggoda di wajah mereka. Karena beberapa informasi internal, mereka sudah tahu bahwa Cisco lebih maju dari Longsin dan telah mengembangkan teknologi chip 1.0 terlebih dahulu. Mungkin pada tingkat teknis, produk Cisco akan memiliki celah dan bug tertentu yang membuatnya kurang sempurna dibandingkan versi Longsin, tetapi ini adalah kelemahan yang tidak berbahaya. Dalam hal teknologi, tidak ada perbedaan antara produk yang diciptakan oleh kedua kelompok tersebut. Teknologi yang dipatenkan yang dimaksud Longsin secara diam-diam sudah berada di tangan Cisco. Karena Longsin telah mengadakan konferensi pers yang meriah, Cisco tentu saja tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan datang untuk melihat. Hal ini karena dunia bisnis selalu menjadi medan persaingan. Membunuh musuh adalah tujuan akhir. Waktu yang dipilih Cao Xiangyu bisa dibilang tepat. Sisanya bergantung pada bagaimana Longsin menyikapi perkembangan baru ini. Atau lebih tepatnya, metode apa yang akan dipilih Longsin untuk jatuh. Singkatnya, satu-satunya perbedaan terletak pada prosesnya. Kematian Longsin sudah pasti. Berdiri di belakang panggung, Cao Jingqiu sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Pertarungan antara chip Cisco dan Longsin akhirnya mencapai momen paling kritis. Dilihat dari situasi saat ini, Longsin seharusnya tidak memiliki ruang untuk melawan. Terima kasih banyak atas kedatangan Anda di konferensi pers kami, Tuan Cao. Kami sangat menghargai saran-saran berharga Anda. Saya tidak pantas menerima pendapat Anda. Saya hanya punya beberapa pertanyaan tentang teknologi paten Anda. Silakan bicara, Tuan Cao. Dalam pengantar Anda tadi, Anda menyebutkan beberapa teknologi penting dan mengatakan bahwa teknologi tersebut dikembangkan oleh tim Anda, bukan? Ya, jawab Lu Ying sopan. Tapi yang ingin saya katakan adalah Cisco mengembangkan teknologi chip 1.0 Anda beberapa bulan yang lalu dan mengajukan paten. Benarkah Anda menjiplak teknologi paten Cisco untuk mengembangkan teknologi chip 1.0 Anda? Sebagai seorang plagiator, bukankah konyol bagi Anda untuk mengadakan konferensi pers dengan cara yang begitu megah? Mendesis. Begitu kata-kata ini diucapkan, terjadilah keributan. Suasana yang awalnya sunyi menjadi ramai. Longsin selalu memiliki reputasi yang baik di industri ini. Tidak ada yang pernah menyangka mereka akan menjiplak hal-hal seperti itu. Seperti yang dikatakan Cao Xiangyu, menjiplak karya tersebut tidak masalah, tetapi mereka malah mengadakan konferensi pers untuk mengumumkannya secara terbuka. Bukankah ini terlalu mencolok? Berdiri di sudut belakang panggung, Cao Jingqiu memandang Lu Ying. Setelah beberapa hari berinteraksi, dia memiliki pemahaman baru tentang Lu Ying. Ia meraih gelar doktor di bidang ilmu komputer dari Universitas Tsinghua dan sangat terampil. Namun, ia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menangani masalah hubungan masyarakat semacam ini. Cucu tertua mereka, Fuyu, juga sama. Tidak ada jalan keluar lain bagi mereka sekarang kecuali menghadapi kekalahan telak ini. Namun, Lu Ying cukup mampu. Dalam situasi ini, dia sebenarnya bisa tetap tenang. Orang biasa akan cepat hancur. Setelah itu, dia segera mencoba menangani masalah tersebut. Maaf sekali, Tuan Cao, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Semua mata tertuju pada Lu Ying. Dia adalah perwakilan Longsin.
Jika dia mengatakan ini, apakah itu berarti dia telah mengakui kekalahan? Jika dia bahkan tidak dapat bertahan dari serangan pertama, Longxin akan segera menjadi masa lalu. Cao Xiangyu mengangkat bahu. Karena kau tidak bisa menjawab pertanyaanku, cari saja orang yang bertanggung jawab atas Longxin. Kalau kau tidak memberikan penjelasan yang masuk akal atas plagiarisme teknologi Cisco secara terbuka, aku khawatir akan sulit meyakinkan publik. Jangan khawatir, kami akan memberimu penjelasan yang masuk akal, kata Lu Ying. Selanjutnya, mari kita undang kepala Longxin kita untuk menjawab pertanyaan Tuan Cao. Saat ini, Lu Ying sama sekali tidak panik. Malah, kekagumannya pada Lin Yi justru semakin bertambah. Segala sesuatu yang terjadi di depannya adalah seperti yang diprediksi Lin Yi. Bahkan wajah menjijikkan Direktur Cao telah diprediksi selama diskusi. Bosnya sungguh seorang dewa. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Sun Fuyu. Dia adalah Direktur Institut Penelitian Longxin. Gilirannya untuk naik panggung berikutnya. Namun, beberapa detik kemudian, semua orang menyadari bahwa Sun Fuyu masih duduk dengan tenang di kursi dan tidak berniat naik ke atas panggung. Hal ini membingungkan semua orang yang hadir. Sudah waktunya dia menyampaikan argumennya. Kenapa dia masih duduk di sana? Pada saat itu, sesosok tubuh bangkit dari kursinya. Awalnya, semua orang mengira itu mungkin seseorang yang baru saja bangun untuk pergi ke toilet atau keluar untuk menjawab panggilan telepon. Mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa setelah pria itu berdiri, ia benar-benar berjalan menuju panggung. Bahkan dia sempat berniat untuk naik panggung. Ji Qingyan dan dua orang lainnya terkejut melihat Lin Yi. Ada apa? Kenapa Lin Yi ada di atas panggung? He Yuan dan Qi Xianzhao sama-sama bingung. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan bos mereka? Itu tidak mungkin, bukan? Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, saya merasa bos akan mulai bertindak lagi. Ji Qingyan dan Qi Xianzhao mengangguk berulang kali. Dengan kepribadian Lin Yi, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, pasti ada yang akan menderita. Tidak mengherankan, Cisco akan menjadi pihak yang menderita kerugian dalam kasus ini. Cao Xiangyu dan Cao Jingqiu juga terkejut. Penampilan Lin Yi di panggung membuat kepala mereka berdengung. Perasaan tidak enak menjalar dalam hatinya. Kenapa orang itu masih di atas panggung? Kalian berdua saling kenal, tanya Cao Jiadong. Ayah, dia yang bertanggung jawab atas Sitek. Aku mengambil alih Sitek darinya sedikit demi sedikit. Karena dia penanggung jawab Sitek, kenapa dia ada di panggung sekarang? Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Longxin? Itu mustahil. Dia cuma orang malas yang suka berjudi. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan memimpin Institut Penelitian Longxin? Itulah yang dikatakannya, tetapi Cao Xiangyu masih tidak dapat mengerti mengapa Lin Yi ada di atas panggung. Ini juga merupakan pertanyaan yang diajukan oleh sebagian besar orang yang hadir. Mereka semua tahu bahwa Direktur Institut Penelitian Longxin adalah Sun Fuyu. Dari mana pria ini berasal? Melihat Lin Yi berdiri di sampingnya, Lu Ying tersenyum dan memperkenalkannya. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan semuanya. Orang yang berdiri di samping saya adalah Kepala Institut Penelitian Longxin, Lin Yi. Dialah yang akan menjawab pertanyaan Presiden Cao. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.